Oke, selamat pagi. Selamat ketemu lagi dengan pembelajaran fisika terapan. Dan hari ini kita akan bahas tentang gerak jatuh bebas dan gerak vertikal ke atas. Gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas itu merupakan benda yang mulanya dipegang atau diam, kemudian dilepas sehingga benda jatuh atau bergerak ke bawah dikarenakan adanya gaya tarik bumi. Jadi gerakannya menuju ke pusat bumi. Nah, jika gesekan di udara itu diabaikan, maka gerakannya itu akan sama dengan GLBB dipercepat, di mana percepatannya itu sama dengan percepatan gravitasi. Jadi A-nya itu sama dengan G, percepatan gravitasi yang harganya adalah 9,81 meter per sekon kuadrat, atau kalau dibulatkan menjadi 10 meter per sekon kuadrat. Gerak jatuh bebas, jadi GLBB dipercepat dengan ciri bahwa percepatannya sama dengan percepatan gravitasi, yaitu 9,81 atau 10. Jadi ini udah diketahui. Dan kecepatan awalnya adalah 0 karena mula-mula dipegang benda itu kemudian kita lepas. Berarti pada awalnya kecepatannya 0. Nah, dari persamaan GLBB yang sudah kita ketahui ada VT V0 sama dengan V0 plus minus AT dan seterusnya, maka kalau kita terapkan pada gerak jatuh bebas, di mana V0-nya 0 dan A-nya sama dengan G, S-nya kita ganti dengan H, maka dari persamaan ini akan berubah menjadi VT sama dengan V0 plus minus AT menjadi VT sama dengan GT. H sama dengan setengah GT kuadrat. VT kuadrat sama dengan 2GH. Ya, karena V0-nya 0. Nah, sebagai contoh, benda 2 kg jatuh bebas dari ketinggian 20 meter di atas tanah. Berapa lama waktu yang diperlukan oleh benda untuk mencapai tanah? Ya. Jadi di sini adalah gerak jatuh bebas. Ini rumusnya. Maka solusinya gimana? Yang ditanya adalah T, yang diketahui adalah H20, G10. Maka untuk mencari berapa T, kita gunakan persamaan ke-1 atau persamaan kedua. Nah, yang ada hubungannya dengan data yaitu ada H, ada G. Maka kita gunakanlah persamaan yang kedua, yaitu H sama dengan setengah GT kuadrat. Maka T kuadrat sama dengan 2H per G. Sehingga T sama dengan akar 2H per G. 2H-nya 20 bagi 10, berarti 4 di akar sama dengan 2. Jadi waktu yang untuk sampai di tanah adalah 2 sekon. Nah, sekarang gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas ini sama dengan GLBB diperlambat. Karena gerakannya kalau benda dilempar ke atas makin lama makin pelan, akhirnya berhenti dan turun lagi. Nah, ciri-cirinya di percepatannya sama dengan G atau perlambatannya sama dengan G. Ya, pada ketinggian maksimum kecepatannya VT sama dengan V0. Ingat, ini hanya pada ketinggian maksimum. Kalau tidak pada ketinggian maksimum ya tetap VT. Ya, tidak sama dengan 0. Ya. Jadi pada H mak VT sama dengan 0. Persamaannya ya sama dengan GLBB diperlambat. Ya, karena diperlambat menggunakan minus, maka VT sama dengan V0 min GT. H sama dengan V0 T min setengah GT kuadrat. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. Contoh, sebuah batu dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per sekon.
Jika Q 10 meter per sekon kuadrat, tentukan ketinggian maksimum yang dicapai, waktu untuk mencapai ketinggian maksimum. Ya, ini persamaan untuk gerak vertikal ke atas. Solusinya adalah berapa ketinggian maksimum? Hamak. Nah, V0-nya 20, G-nya 10, berarti pada hamak VT-nya adalah 0. Ingat, sehingga untuk mencari berapa H, maka kita gunakan persamaan yang ada hubungannya dengan H dengan V0 dan dengan G. Di sini nggak ada T, maka kita gunakanlah persamaan yang ketiga. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. VT-nya 0, V0-nya 20, 20H, H maka sama dengan 400 bagi 20, berarti 20 meter. Kemudian untuk mencapai ketinggian maksimum, nah, berapa waktunya? Nah, yang berhubungan dengan waktu rumusnya ada dua nih, rumus 1 atau rumus 2. Kalau saya pilih rumus 1, kenapa? Lebih mudah. Kalau di sini rumus 2 ada kuadratnya, nanti menghasilkan persamaan kuadrat, lebih ribet. Kita gunakan persamaan yang pertama. VT sama dengan V0 min VT. VT-nya 0, V0 20, 10 TT sama dengan 20 bagi 10, 2 sekon. Udah kan? Oke, contoh berikutnya. Sebuah batu dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan 20 meter per sekon. Jika G10 tentukan pada saat 1 sekon di mana posisi batu dan berapa kecepatan batu tersebut. Nah, di sini dicari T naik dulu. Nah, dengan HT sama dengan V0T min setengah GT kuadrat. Nah, V0-nya adalah 20. Ya, maka didapatlah ketinggian maksimum adalah 15 meter. Maka VT sama dengan V0 min GT sama dengan 20 min 10 kali 1. Ya, yang ditanya pada saat 1 detik, berarti sama dengan 10 meter per sekon. Pada saat T sama dengan 3 detik, di mana posisi batu dan berapa kecepatannya? Nah, Tn sama dengan 2 sekon. Ini T naik. Ini ada hubungannya dengan soal tadi ya. Jadi T naik 2 sekon. Sebetulnya bisa langsung menggunakan persamaan ini juga. Ya, pada saat T 3 sekon langsung menggunakan H sama dengan V0T min setengah GT kuadrat 20 min 3 min setengah kali 10 kali 3 kuadrat sama dengan 15 meter. Nah, jadi jaraknya adalah pada saat 15 meter posisinya dari mulai ditembakkan. Kemudian VT-nya sama dengan V0 min GT, ternyata didapat minus. Berarti ini sudah gerakan turun. Ya, ini gerakan minus ini artinya arahnya ke bawah. Tadi kan dilempar ke atas. Ya, karena minus berarti artinya arahnya ke bawah. Ya, ini soal latihannya, silakan dicoba. Ya, selamat belajar, jaga kesehatan, dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.